Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dengan berkat taufik Allah, restu Allah, kehendak dan izin Allah, pada pagi ini kita sekali lagi diberi oleh Allah peluang untuk menambah ilmu melalui tafsir Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang Ustaz katakan tadi dalam kuliah subuh di kampung Malaysia Tambahan, bahwa Nabi SAW sangat galakkan habis salat subuh supaya kita berdoa, Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berilah kami rezeki yang baik-baik, halal dan diberkati. Ya Allah, terimalah amal-amal kami. Ustaz kata di dalam kuliah subuh pagi tadi, secara offline, ketiga-tiga permintaan kita ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'a, rizqan tayyiba, rezeki yang baik, halal lagi diberkati, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Tiga perkara ini berkait rapat antara satu dengan yang lain. Amal yang diterima, walaupun itu permintaan yang terakhir, dia sangat tergantung sampai di mana seseorang itu memiliki dua perkara sebelumnya. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal, yang baik. Ini memberi isyarat amal diterima ada kaitan dengan pemakanan yang halal. Gara-gara makan tidak halal boleh mengakibatkan amal ditolak. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata minal haram, fannaru aula biha." Setiap daging yang tumbuh hasil pemakanan yang haram, nerakalah tempatnya yang lebih utama. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kaitan antara amal yang diterima dengan makan yang halal.
Lebih-lebih lagi kaitannya amal yang diterima dengan ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Sebab amal tak akan diterima apabila kita beramal tidak berasaskan ilmu. Ingin salat, mesti ada ilmu. Ingin puasa, ingin zakat, ingin apa saja, amal-amal baik yang kita lakukan tanpa ilmu, besar kemungkinan ditolak. Salat sebagai contoh. Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Islam saja tak cukup. Amal yang diterima syaratnya ada 3. Pelakunya mesti Muslim. Alhamdulillah kita sudah Muslim, sudah Muslimat. Syarat yang kedua mesti ikhlas lillah. Tak boleh karena selain Allah. Ini perlu kepada ilmu tauhid, ilmu akidah. Dan yang ketiga, kita mesti beramal ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pula menuntut kita untuk belajar ilmu hadis. Untuk ikhlas kepada Allah, perlu belajar tafsir. Untuk ikut cara Nabi, perlu belajar hadis-hadis Nabi. Yes. Sebagai mukaddimah, Ustaz sebut perkara ini dalam kuliah subuh tadi pagi. Dan doa itu sangat digalakkan oleh Nabi setiap selesai salat subuh. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi pertambahan ilmu setiap hari sangat penting. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi sebut, apabila seseorang itu sejak terbit matahari pagi sampai terbenam matahari petangnya, tidak bertambah ilmu baginya, tak bertambah, hidup orang tersebut tidak akan diberkati oleh Allah. Allahu Akbar. Hidup kita tidak diberkati apabila sejak terbit matahari pagi hingga terbenam petangnya tak ada satu pun ilmu yang bertambah. Itu sebabnya menambah ilmu secara online setiap waktu duha, hanya 1 jam suku, jadikan dia sebagai rutinitas. Maknanya sebagai aktiviti rutin kita, terus-menerus setiap hari, sampai mati. Baik, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Topik kita pada hari ini, seperti biasa, lebih kurang 50 minit, kita akan bercakap tentang topik disambung dengan menjawab beberapa soalan. Yang ketiga, kita akhiri dengan doa. Okey, sesi pertama. Topik yang kita akan bahas ialah janji para nabi kepada Allah. Tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji setiap nabi kepada Allah lagi mereka berjanji bahwa mereka akan menyampaikan, memberitahu kepada umat masing-masing akan kemunculan Rasul akhir zaman bernama Muhammad. Kisah tentang itu kita akan dapat pada ayat 79 hingga 83 dari Ali Imran.
Ini topik second last. Sebelum kita jumpa nanti pelajaran yang terakhir untuk juz yang ketiga pada hari Isnin akan datang. Hari Selasa kita dah mula pakai kitab yang baru. Tafsir Al-Quran atau Tafsir Al-Furqan juz yang keempat. Okey. Kita langsung masuk kepada tafsiran ayat. Setelah Allah Subhanahu wa taala membuat pendedahan pada ayat-ayat yang lalu tentang sikap orang Yahudi yang gemar mereka-reka kebohongan terhadap Allah. Ini kerja Yahudi, kerja ahli kitab, khasnya Yahudi, yang gemar mereka-reka kebohongan terhadap Allah. Allah tak cakap, mereka kata cakap. Apa yang Allah cakap, kata mereka Allah tak cakap. Sebagaimana kita setelah maklum 3 perkara pokok yang perlu diingat selalu. Minallahir risalah wa 'alar rasulil balaghu wa 'alaina taslim. Adalah menjadi hak Allah menentukan siapa yang jadi rasul. Bukan ikut kehendak mereka. Sampai mengatakan, tidak ada yang layak menjadi nabi atau rasul kecuali Bani Israel. Itu semua rekaan-rekaan belaka. Menurut keyakinan kita yang menentukan siapa jadi rasul, itu adalah otoriti Allah. Dan tugas rasul, wa 'alar rasulil balaghu. Tugas rasul menyampaikan saja kepada kaum atau umat masing-masing. Nah, tugas kita pula sebagai umat, terima saja. Sami'na wa ata'na. Tidak sebagaimana dakwaan Yahudi. Mereka telah mereka-reka kebohongan terhadap Allah dan mendakwa kononnya apa yang direka-reka oleh mereka itulah yang dikatakan oleh Allah. Antara lain, yang berhak menjadi nabi adalah dari kalangan Bani Israel saja. Yang lain tidak layak. Lalu, pelajaran hari ini, pada ayat-ayat berikutnya ni, Allah mendedahkan pula sikap mereka terhadap para nabi. Kalau tadi, kepada kaumnya masing-masing, mereka bohongi. Taurat, Injil, mereka robah-robah. Itu kepada umat. Ini datang dari Allah, padahal bukan datang daripada Allah. Nah sekarang, pada ayat berikut, mereka pula berbohong tentang Nabi. Padahal Allah dah beritahu pada mereka, kepada Musa, kepada Isa, malah kepada Nabi-Nabi sebelum itu. Pada akhir zaman akan muncul seorang Nabi dan Rasul dari keturunan Ismail, dari Ibrahim atuknya. Bukan daripada Ibrahim melalui jalur Ishak, tapi melalui Ibrahim melalui jalur Ismail yang akhirnya dapat orang Arab. Dan akhirnya datanglah insan yang bernama Muhammad bin Abdullah. Okey, kita teruskan. Seperti biasa, izinkan Ustaz untuk baca ayat, terjemahkan
secara harfiah dan beri pencerahan secara singkat, secara bebas. Ustaz dah baca pagi tadi sebelum subuh lagi untuk jadi bahan Ustaz cerita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, hikmah dan kenabian. Tak patut insan yang Allah angkat sebagai nabi itu turunkan kitab, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku. Sembahlah aku, hei umat, sembahlah aku. Bukan menjadi penyembah Allah. Allahu Akbar. Allah cerita, sangat tidak wajar kalau ada rasul atau nabi yang bercakap begitu. Jangan sembah Allah, tapi sembahlah aku. Maksudnya adalah sangat tidak wajar bagi manusia yang telah dianugerahkan Allah kepadanya kitab dan diajarnya pula pemahaman yang mendalam tentang selok-belok agama dan rahasia syariatnya serta kenabian. Lalu setelah mendapat nikmat besar itu, lalu dia menyuruh manusia supaya menyembah dirinya. Itu sebabnya penerus tugas-tugas rasul disuruh oleh Allah dalam Quran, ud'u sabili rabbik. Sampaikanlah, ajaklah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Bukan ajaklah manusia ke jalanku. Bukan. Ke jalan Tuhanmu. Maknanya berdakwah. Mengajak manusia semua ke jalan Allah. Itu sebabnya sikap sesetengah pendakwah yang meminta kepada jemaahnya, dengar cakap aku saja, jangan dengar cakap ustaz lain. Itu bermakna dia telah berdakwah supaya manusia ikut dia, bukan ikut Allah. Itu sebabnya untuk terhindar daripada sikap demikian, setiap yang kita cakap tentang agama, tentang apapun, bawa ayat Quran, bawa hadis Nabi, itu bermakna kita terlepas daripada mengajak manusia kepada diri kita. Sebab kita sebut, buatlah itu sebab Allah suruh dalam Quran ayat sekian, surah sekian. Tentang cara ibadat itu, Nabi cakap dalam hadisnya ini dan itu. Itu baru dakwah kepada Allah. Bukan berkata, ini pendapat aku, mesti ikut. Jangan ikut pendapat-pendapat orang lain. Nah, itu bermakna pendakwah tersebut cenderung untuk menyuruh manusia, pengikutnya, followersnya, supaya beribadat kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Malah dalam beribadat kepada Allah, menurut Islam tidak boleh pakai perantaraan. Kita mesti berdakwah atau beribadat pada Allah, direct kepada Allah. Salat untuk Allah, puasa untuk Allah, zakat untuk Allah, haji umrah untuk Allah semata-mata.
Ikuti sikap Imam Asy-Syafi'i. Bila pendapat aku bercanggah dengan hadis yang sahih dari Nabi Muhammad, ternyata pendapat aku bercanggah. Campak ke tembok pendapatku. Ambil cara yang telah ditetapkan oleh Nabi. Macam itu. Itu namanya dakwah. Itu sebabnya syarat ketiga agar terhindar daripada kerugian. Setelah menyebut alladzina amanu iman wa amilus salihati, dia beramal saleh, wa tawasau bil haq, hendaklah dia berpesan-pesan dengan al-haq, kebenaran. Kebenaran ialah segala yang datang dari Allah dan Rasulullah. Kita tak boleh menggunakan perantaraan orang-orang tertentu dalam kita beribadat pada Allah. Dengan mendakwa, oh kita perlu sebut nama orang-orang itu. Barulah mereka tolong dekatkan kita kepada Allah. Ingat, sikap demikian itu sama dengan sikap Abu Jahal, Abu Lahab. Cuba dengar apa kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 3. Apabila mereka dilarang jangan beribadat kecuali hanya kepada Allah. Jangan sembah berhala itu. Coba dengar apa Allah sebut. Wallazina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka sembah berhala. Mereka datangi kubur-kubur keramat. Apa kata mereka? Kami tidak menyembah mereka, hai Muhammad, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini antara lain amalan setengah-setengah tarikat. Bila berdoa, mesti saja sebut berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat Syekh Rifai, berkat Syekh Badawi, berkat Syekh Sanusi. Berkat wali ini, wali itu. Bila dilarang, jangan cakap begitu. Apa jawab mereka? Kami bukan menyembah mereka, Pak Ustaz. Kami hanya mengharapkan supaya wali anu yang dikuburkan di kuburan ini dapat menyampaikan hajat kami, mendekatkan kami kepada Allah. Apa bezanya? Bila ada hari ini pakcik makcik cakap macam itu, bila ditegur oleh ustaz, sebenarnya jawaban mereka exactly sama betul dengan jawaban Abu Jahal, Abu Lahab, penyembah-penyembah berhala di zaman jahiliyah. Bukan ustaz yang cakap, Allah yang cakap. Kami bukan beribadat pada mereka, kami hanya berdoa. Ini satu lagi. Karena tak belajar ilmu akidah bahwa doa itu adalah ibadat. Dan ibadat mesti ditujukan kepada Allah. Ini yang dimaksudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami bukan hanya beribadat pada Engkau ya Allah, dalam keadaan kami memohon pun juga hanya kepada Engkau. Wa iyyaka nasta'in, tidak kepada yang lain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, melarang dengan sekeras-keras larangan. Apa kata Nabi? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza jama'an nasu yaumal qiyamah nada munadin man asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan falyatlub thawabahu min indi ghairillah fa innallaha aghna syuraka'i 'anil syirk." Ketika Allah menghimpunkan manusia pada hari kiamat, ini di padang mahsyar, malaikat akan melaungkan suara.
Sesiapa yang menyekutukan Allah dengan seseorang di dalam amalan yang mereka lakukan yang sepatutnya karena Allah, tapi ada juga karena yang lain, maka hendaklah dia meminta ganjaran pahala itu kepada orang yang dia sekutukan Allah dengannya. Karena sesungguhnya Allah tidak memerlukan sekutu. Nah, macam itu jadinya nanti di padang mahsyar. Sebab itu bila kata ustaz-ustaz kita, perkara itu syirik, berkata itu syirik. Apa komen orang-orang ramai? Malah apa komen setengah ustaz? Apalah Ustaz Abdullah Yasin? Sikit-sikit keluar dari mulutnya, jangan syirik, jangan syirik, jangan syirik. Padahal yang kita cakap itu ada dalilnya. Yang kita cakap itu, itulah kata-kata Abu Jahal, Abu Lahab, penyembah berhala. Kami bukan menyembah orang-orang ini dalam kubur ini. Mereka orang baik-baik. Kami hanya mengharap supaya mereka sampaikan hajat kami kepada Allah. Lalu kita dikatakan, tak ada yang keluar dari mulutnya kecuali melarang syirik. Jangan buat bid'ah. Akhirnya orang awam terpengaruh. Nah, yang suka buat-buat begini ni Wahabi. Oleh sebab itu, hai orang ramai, jangan ikut pahaman macam ini. Akhirnya terpengaruh, termakan. Sebab yang cakap itu bukan sembarang orang. Ustaz ucapkan banyak terima kasih kepada bapa-bapa, ibu-ibu yang setia mendengar. Ustaz tidak pernah mendakwa. Cakap Ustaz saja benar, tak? Tengok sampai di mana kekuatan dalilnya yang Ustaz bawa. Kalau setuju, ikut. Kalau tak setuju, ikutlah yang lain. Inilah sebenarnya prinsip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat 29 Al-Kahfi. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan hai Muhammad, apa yang aku sampaikan ini datangnya dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang ingin menolak, kufur, ingkar, silakanlah kafir. Make your choice. Bukan memaksa, sekedar menyampaikan. Lalu apa sambungan ayat tadi? Yang sepatutnya kita ikut. Ada istilah Rabbaniyin. Apa kata Allah? Walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Setelah melarang tadi, jangan kamu katakan pada umatnya sembahlah aku, jangan sembahkan Allah. Langsung Allah teruskan. Akan tetapi dia hendaklah berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadilah kamu Rabbaniyun. Orang yang mengikut perkataan Rabb. Rabbaniyun. Itu sebabnya orang yang ingin menyampaikan kebenaran ilahi dipanggil murabbi. Murabbi. Terima kasih para jamaah yang selalu menggunakan istilah. Terima kasih murabbi Uday di atas pencerahan pagi ini. Kami doakan mudah-mudahan murabbi Uday diberi oleh Allah kesehatan. Nah, itu murabbi, Rabbaniyun. Orang yang menyampaikan ajaran Allah
sebagaimana yang Allah suruh, sebagaimana yang dipandu, dijelaskan oleh Nabi, itu rabbaniyun. Orang yang menyampaikan itu namanya murabbi. Oleh sebab itu cari-cari guru, usahakan agar guru itu murabbi. Bukan cakap begitu saja suka-suka hati. Maksudnya, ini dia tafsiran pendeknya. Tetapi setiap rasul akan mengatakan kepada manusia, hendaklah kamu menjadi rabbaniyin, yaitu ulama fuqaha, punya ilmu, punya kefahaman, yakni orang yang berilmu lagi memahami selok-belok syariat serta mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dengan kepatuhan yang sempurna kepadanya. Tak ada cara yang paling sempurna dalam cara mendekatkan diri kepada Allah kecuali cara yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan cara mereka-reka cara sendiri. Ustaz ingin ingatkan selalu, mengapa rukun Islam yang 5 itu berawal dengan 2 kalimah syahadat? Baru di bawahnya ada salat, puasa, zakat dan haji. Mengapa yang 4 ini, salat, puasa, zakat, haji, berada di bawah 2 kalimah syahadat? Kata Imam Ibnul Qayyim, ini memberi isyarat. Semua ibadat Allah tolak, tak terima, kecuali bila memenuhi 2 syarat yang tersirat di dalam 2 kalimah syahadat. Syarat yang pertama, ikhlas. Semata-mata karena Allah ketika beribadat. Itu tersirat di dalam asyhadu an la ilaha illallah. Sesuai dengan maknanya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Oleh sebab itu ingin salat, puasa, zakat, haji, umrah diterima, mesti lillahi ta'ala. Walaupun ikhlas belum tentu diterima. Sebab ada syarat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iaitu ittiba'ur Rasul. Ikut cara Rasul. Walau ikhlas macam mana pun salatmu, puasamu, zakatmu, hajimu, umrah kamu. Tapi bila salatmu, puasamu, umrah kamu, tawaf kamu, sa'i kamu tidak ikut cara Rasulullah, ditolak. Allahu Akbar. Satu analisa yang sangat-sangat cantik dari Imam Ibnul Qayyim. Abdullah Yasin menyampaikan saja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lalu apa kata Allah pada ayat berikut? Wala ya'murakum an tattakhizul malaikata wan nabiyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Dan tidak wajar kamu, hei para nabi, menyuruh umat masing-masing agar menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Jangankan berhala, nabi suruh beribadat pada dirinya atau suruh umatnya beribadat pada malaikat, itu pun tak patut. Lalu Allah bertanya, apakah patut nabi itu menyuruh berbuat kekafiran di waktu kamu sudah menganut agama Islam? Allah hanya menceritakan, sangat tidak patut kalau ada nabi yang bersikap demikian. Sembahlah malaikat, sembahlah ini, sembahlah ini. Sebagaimana dakwaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, Uzair anak Allah.
Isa putra Maryam adalah anak Allah yang juga mesti disembah. Tidak, tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang menyembah beliau. Sebabnya kata beliau dalam satu hadis, jangan kamu sanjung aku keterlaluan sebagaimana sanjungan orang-orang Nasrani Kristian terhadap Isa putra Maryam. Panggil saja aku ini hamba Allah, Abdullah wa rasuluh. Panggil saja aku ni Rasulullah. Jangan lebih dari itu. Sebabnya Nabi Muhammad ketika mengajar bersalawat, ya Rasulullah, macam mana cara kami bersalawat kepada Tuhan? Nabi hanya sebut, qul, katakan saja, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayyidina pun dia tak pakai. Kalau ada Sayyidina, maknanya hadis itu bukan dari Nabi. Walaupun para ulama ada pembicaraan tentang perkara ini, akhirnya boleh. Tak, bukan tak boleh, boleh. Tapi Ustaz tidak bercakap. Yang datang dari mulut Nabi, bacalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu bukan datang dari Nabi. Nabi hanya cakap, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tanpa Sayyidina. Sampai begitu Nabi bimbang. Orang itu menyanjung baginda melampau-lampau. Apalagi sampai mendakwa bila kita bersalawat, datang roh Nabi secara yaqazah, secara jaga, bukan dalam mimpi. Ini semua ajaran-ajaran tarikat sesat. Jadi sangat tidak patut kalau ada Nabi yang menyuruh umatnya supaya menyembah malaikat, supaya menyembah dirinya. Lalu apa kata Allah pada ayat berikut? Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Nah, ayat ini ada kaitan dengan topik, yaitu semua nabi berjanji kepada Allah akan menyampaikan kepada umat mereka masing-masing akan kedatangan nabi akhir zaman. Ini ayatnya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, Allah buat satu perjanjian dengan semua nabi. Apa dia bunyi perjanjian itu? Sungguh, apa sahaja yang aku berikan padamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah dah sebut dah. Para nabi. Maksudnya, Allah telah membuat perjanjian dengan semua nabi. Sejak Nabi Adam lagi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, sampai Musa dan Isa, Allah buat janji yang sama. Apapun yang aku berikan kepada kamu masing-masing, berupa kitab, pada Musa seperti Taurat, kepada Isa seperti Injil. Lalu datang pula sesudah kamu Rasul yang membenarkan ajaran kamu, yaitu Rasul akhir zaman. Nabi Muhammad membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi ajaran yang original, membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Nabi Muhammad juga membenarkan ajaran Nabi Isa yang original dan membenarkan kitab Injil yang ori.
bukan membangkang, bukan. Maka kata Allah, kamu mestilah beriman kepada insan tersebut, yaitu Rasul yang terakhir. Dan kamu mesti tolong dia. Karena pada hakikatnya risalah yang dibawa oleh para Rasul adalah satu, yaitu ketundukan terhadap ajaran Allah. Semua Rasul bawa ajaran yang sama. Sembahlah Allah yang Maha Esa. Begitu kata Adam, begitu kata Nuh, begitu kata Ibrahim, begitu kata Ismail, begitu kata Ishak, begitu kata Nabi Musa, begitu kata Nabi Isa, sampai pada Nabi Muhammad. Syahadat pertamanya sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu apa kata Allah pada ayat berikut? Allahu Akbar. Ayat-ayat Quran penuh dengan ilmu yang kita tak tahu. Allah beritahu, qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Apa kata Allah? Allah lalu berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Allah tanya pada semua Rasul, bahwa aku akan angkat Rasul yang terakhir. Ia akan membenarkan ajaran kamu semua. Apakah kamu mengakui? Semua Rasul. Apakah kamu terima? Para Nabi semua menjawab, kami mengakui ya Allah. Maknanya kami terima ya Allah. Memang pada akhir zaman nanti akan muncul seorang Rasul. Kami terima ya Allah. Lalu Allah SWT jawab, kalau begitu, kamu menerima Rasul yang terakhir, saksikanlah, hai para Nabi. Ketahuilah, hai para Nabi. Dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Bukan saja kemunculan Rasul terakhir Nabi Muhammad diperakui oleh semua Nabi untuk disampaikan kepada umat masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut serta menyaksikan akan kebenaran Rasul yang terakhir. Itu maksud ayat. Ustaz ulang sekali lagi jawaban Allah. Kalau begitu, kamu semua dah terima kerasulan Rasul terakhir bernama Muhammad, saksikanlah oleh kamu sekalian, hei para Nabi. Aku menjadi saksi bersama kamu tentang kesahihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main dengan Allah. Jangan hina Al-Quran. Penuh dengan ilmu. Jangan hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan maksum. Ini satu berita yang Ustaz dapat pagi ini. Apa dia Pak Ustaz? Semalam. Hari Jumat. Seseorang ditikam di bahagian lehernya ketika berada di atas pentas. Lalu dikejarkan segera dengan helikopter untuk diselamatkan. Tahu tak siapa orang itu? Salman Rushdie, yang menghina Al-Quran, yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beberapa bulan yang lalu orang yang membuat gambar kartun untuk Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad,
Akhirnya aksiden, terbakar, mati dalam kereta. Allah nampakkan balasannya di dunia lagi. Ini sekitar tahun 1900 yang lalu. 1998 kalau tak salah. Atau 1990 kalau tak salah. Satu orang yang mengaku Quran itu tak betul, dihinanya Al-Quran. Hari ini, semalam, ketika dia memberi ucapan di atas pentas, satu orang datang meluru, menikam di bahagian lehernya. Tak dapat tahu kita selamat ke dia atau tidak. Malah bagi kita umat Islam, orang yang memang patut dibunuh pun, Allah dah nampak di dunia lagi. Orang tersebut tak boleh hidup. Karena berapa banyak orang yang sudah dipesongkannya. Padahal Al-Quran ni kalamullah. Lalu dihina, jangan main-main dengan Allah. Di dunia lagi dah nampak dah. Kita berdoa mudah-mudahan kita selamat daripada sikap demikian. Menghina Quran, menghina Allah, menghina Nabi Muhammad, menghina hadis Nabi. Jangan. Allah akan nampakkan balasan di dunia lagi sebelum di akhirat. Coba tengok beberapa tahun yang lalu, orang yang dijadikan ketua sebagai golongan anti hadis, macam mana dia mati? Semua kita tahu, tak perlu ustaz sebutlah namanya. Begitu terhina. Orang tak mau salatkan jenazahnya. Di dunia lagi, sebelum lagi di alam kubur, macam mana di alam akhirat? Nauzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu segala yang datang daripada Allah, segala yang datang daripada Rasulullah secara sahih, katakan saja sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taati. Jadi berbalik kepada ayat. Apakah kamu mengakui? Ini sudah kita sebut. Allah sendiri yang menjadi saksi. Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang terakhir. Yang ajaran agamanya berkuat kuasa hingga kiamat. Di sini Ustaz bawa satu cerita. Berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Allah pergi ke neraka. Yang selama ini barangkali kita dengar Allah pernah pergi ke syurga. Penghuni syurga dapat melihat wajah Allah. Berdasarkan firman Allah dalam surat Yasin, salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu kedatangan Allah ke syurga. Nah, hadis ini pula menceritakan Allah datang melihat penghuni neraka. Apa kata Allah pada penghuni neraka? Nabi yang sebut. Hadisnya sahih. Qad aradtu minka ahwanu min dhalik. Qad akhastu 'alaika fi zahri abika Adam alla tusyrik bi syai'a fa abaita illa an tusyrik. Ceritanya macam ini. Pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada penghuni neraka, kalau engkau, hai penghuni neraka, memiliki sesuatu memenuhi bumi, punya emas sebesar bumi, apakah kamu bersedia untuk menebusnya pada aku, kata Allah, supaya aku keluarkan kamu dari neraka. Hadis ini tidak menggambarkan betapa pedihnya azab api neraka. Allah tanya,
Kalau kamu mempunyai harta sebesar bumi penuh, bumi ini milik kamu. Mau tak kamu serahkan padaku semua hartamu itu, supaya kamu boleh keluar dari neraka, terlepas dari azab. Semua penghuni neraka jawab, ya, mau ya Allah, mau ya Allah. Cuma timbul pertanyaan, apa yang mereka miliki dalam neraka? Mereka mati bawa ke rumah, bawa ke kereta, bawa ke pangkat, bawa ke duit yang berbilion-bilion itu. Lalu apa kata Allah? Coba dengar terjemahannya. Sesungguhnya aku, kata Allah, menginginkan kepada kamu jauh lebih mudah daripada itu. Lebih ringan, lebih enteng dari itu. Aku tidak minta hartamu sepenuh bumi. Aku minta ringan saja. Apa dia permintaan aku? Aku telah membuat perjanjian dengan kamu sejak penciptaan datukmu Adam lagi, yaitu agar kamu jangan berbuat syirik terhadap aku dengan sesuatu apapun. Jangan menyekutukan aku. Itu saja yang aku minta. Tetapi sayangnya, kamu enggan memenuhi. Malahan kamu tetap menyekutukan aku. Tetap berbuat syirik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin dan hadirat, ingin tahu apa janji kita anak cucu Adam dengan Allah? Agar menyembah Allah, jangan ikut syaitan. Boleh lihat pada ayat 60-61 dari surat Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah menyuruh kamu, bukankah aku telah buat perjanjian dengan kamu, hei anak cucu Adam, agar kamu jangan ikut syaitan. Karena syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata-nyata. Mengapa Allah Subhanahu wa taala sebut manusia dengan panggilan ya bena Adam? Bukankah kami telah berjanji denganmu, hei anak cucu Adam? Allah tidak gunakan istilah bukankah kami telah berjanji denganmu, hei umat manusia? Apa rahasianya? Ini rahasianya. Karena Allah suruh manusia ingat pengalaman pahit yang dialami oleh datuk kita Adam dan Hawa. Yang gara-gara ikut nasihat syaitanlah, akhirnya mereka berdua bersama dengan iblis diusir oleh Allah dari syurga. Semua kita tahu. Itu maknanya awak telah menyembah syaitan. Menyembah dengan makna tunduk, patuh, ikut rayuan syaitan. Itu janji Allah kepada kita anak cucu Adam, manusia. Jangan ikut rayuan syaitan. Allah sebut mengapa syaitan tak boleh diikuti. Karena dia musuhmu yang nyata. Lalu Allah sebut pada ayat berikutnya, 61. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Kamu hendaklah beribadat hanya padaku saja, kata Allah. Dan itulah dia jalan yang lurus. Semua kita mohon pada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. Ini dia jalan yang lurus. Ikut jalan Allah, yaitu Quran. Ikut jalan Rasulullah, yaitu hadis Nabi. Hanya dengan bermodalkan demikian, kita tidak akan sesat untuk selama-lamanya.
Aku tinggalkan 2 pedoman untukmu, wahai umat, selagi kamu berpegang teguh. Kamu tak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnahku. Ini yang kita belajar. Ini yang kita belajar. Bukan ikut Abdullah Yasin. Dan Ustaz selalu sebut, gambaran Siratal Mustaqim itu terdapat dalam surat Yasin. Jalan yang lurus itu jalan Allah dan jalan Rasul. Sebagaimana yang disebut oleh surat Yasin. Coba lihat ayat 3 dan 4 dari surat Yasin. Yasin, ayat 1. Wal Qur'anil Hakim, ayat 2. Ayat 3-nya, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, adalah salah seorang rasul yang kami utus, pembawa jalan yang lurus. Nabi Muhammad, bila kita ikut, kita akan berada di atas jalan yang lurus. Itu jalan Muhammad. Jalan Allah pula, apa dia Ustaz? Ayat tadi, 60-61. Anak cucu Adam, bukankah aku telah berjanji denganmu supaya kamu jangan beribadat kepada syaitan? Syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Wa ani'buduni, tapi hendaklah kamu sembah aku, kata Allah. Hadza siratum mustaqim. Inilah dia jalan yang lurus. Ringkasnya, jalan yang lurus adalah jalan Allah dan jalan Rasul. Ikut Quran, ikut sunnah. Itu sebabnya kalau ada orang tanya, apa dalilnya bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan Allah, Al-Quran, jalan Rasul, sunnah? Cakap. Surat Yasin yang cakap. Bukan Abdullah Yasin yang cakap. Abdullah Yasin yang cakap, orang boleh bantah. Siapalah Abdullah Yasin? Tapi sampai bantah apa yang surat Yasin cakap, dia lebih kurang Salman Rashid yang Ustaz baru cerita tadi. Di dunia lagi. Karena dia menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita sampai kepada ayat 2 second last ayat. 2 ayat terakhir. Apa kata Allah? Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Fasik maknanya orang yang durhaka. Tak mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah telah memberi saksi. Semua nabi memberi persaksian. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un." Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, baik secara suka atau terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Ingat, kita akan balik menemui Allah. Sampai di mana kepatuhan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di sana nanti kita akan terasa betapa beruntungnya kita mendekatkan diri selagi hayat di kandung badan dengan Quran dan Sunnah. Ingat selalu hadis Nabi, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu nanti setelah mati adalah amal yang terakhir. Kita berdoa mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Akhir yang baik, akhir dalam iman, dan akhir dalam amal yang saleh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Berikut ini Ustaz akan jawab beberapa soalan secara singkat. Allahu Akbar. Minta maaf. Lambat pula dia dibuka. Okey. Alhamdulillah. Bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, pada pagi ini Ustaz akan jawab beberapa soalan para jemaah, iaitu 5 soalan. Pertama sekali, kata penanya, saya terkesan Pak Ustaz dengan satu kuliah Ustaz bahawa sifat panik itu menggelabah adalah sifat orang kafir. Adakah dalil Uday sampai berkata demikian? Ada. Sifat putus asa itu sifat orang kafir. Allah sebut dalam Al-Quran. Nah, sekarang sesuai dengan apa yang ditanya, panik itu adalah sifat orang kafir. Coba dengar hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Ajaban lil mu'min. Ajaban lil mu'min. Ajaban lil mu'min. Sungguh menakjubkan, sungguh hebat orang yang beriman. Sungguh hebat orang yang beriman. Dalam setengah riwayat dikatakan diulang oleh Nabi sampai 3 kali. Hebat orang yang beriman. Sehingga mengundang pertanyaan dari sahabat. Di mana letaknya kehebatan orang beriman, ya Rasulullah? Nabi jawab, "Idza asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu." Jawab Nabi, hebatnya orang beriman itu bila mereka dapat nikmat, kesenangan, kemewahan, mereka bersyukur. Dan bersyukur itu baik bagi mereka. Dan orang beriman pula apabila ditimpa ujian atau musibah, mereka sabar. Dan sabar itu juga adalah baik bagi mereka. Sifat tersebut tidak akan dimiliki oleh orang kafir. Secara tersirat, ingin jadi mukmin sejati, mukminah sejati, syukurilah bila dapat nikmat. Alhamdulillah. Gunakan nikmat pada jalan yang Allah redai. Tapi bila sekali-sekala diuji oleh Allah dengan penyakit, dengan matinya anak kesayangan, dengan terbakarnya rumah, aksiden kereta, sabar. Itu mukmin. Dalam pengambilan hukum dalam Islam,
Sama ada melalui ayat Quran atau hadis Nabi, ada dua cara. Ada namanya tersurat dan ada namanya tersirat. Tersurat itu mantuk. Termantuk itu yang diucap. Yang diucap oleh Allah, yang diucap oleh Nabi dalam hadis sahih tadi, orang beriman bila dapat nikmat dia syukur. Bila dapat musibah dia sabar. Itu mantuk, tersurat. Apa tersiratnya? Jika dapat nikmat, tak pandai bersyukur. Bila dapat musibah, panik dan menggelabah. Itu bukan sifat orang yang beriman. Lawan orang yang beriman, kafir. Jadi secara tersirat. Yang suka panik bila dapat musibah. Itu sifat orang kafir. Kita tak kata dia kafir, bukan. Dia telah memiliki sifat orang kafir. Begitu cara mengambil pemahaman istinbat hukum yang dipanggil dengan mafhum mukhalafah. Baik, soalan yang kedua. Pak Ustaz, ada seorang suami yang mengaku single, bujang. Padahal dia ada isteri. Apakah gugur talak dengan ucapan itu? Mengaku diri bujang, single. Apakah jatuh talak terhadap istrinya? Hadirin dan hadirat, untuk menjawab pertanyaan ini lebih dahulu kita mesti tahu talak yang dalam bahasa kita cerai, divorce dalam English, ada dua jenis. Ada namanya talak sarih, talak yang jelas dan nyata. Ada namanya talak kinayah, talak sindiran. Apa maksudnya talak jelas dan nyata, talak sarih? Bila suami bercakap depan isterinya. A katakan pada B, A suami, B isteri. B, aku ceraikan engkau. Suami A menggunakan perkataan cerai, talak, divorce, atau yang serupa dengannya dalam bahasa apapun, automatically tercerai. Walaupun tidak ada niat. Itu namanya talak sarih. Tetapi karena kemarahan kepada isteri, lalu isteri diusir dari rumah. Baliklah kamu ke rumah bapakmu. Kalau begini kelakuanmu. Itu namanya talak kinayah. Atau seseorang yang mempunyai betina lain, kekasihnya, karena ingin mengambil simpati daripada wanita kedua ini, sanggup mengatakan, abang masih single, abang belum kawin lagi. Ini semua termasuk ke dalam talak kinayah. Kalau dia cakap macam itu ketika mengusir istrinya supaya balik ke rumah, bila dia niat cerai, jatuh cerai. Bila apa yang dia kata kepada wanita kedua ini, pacarnya, kekasihnya, karena ingin mendapat tempat pada wanita kedua, sanggup mengatakan diri masih single atau bujang, dia niat, dia sudah cerai dengan istrinya yang dia kawini. Jatuh talak.
Sebab dia dikatakan kinayah, dia tidak menggunakan kata-kata divorce, cerai, talak, tak gunakan. Dia gunakan istilah-istilah lain. Bila istilah lain, itu namanya kinayah, sindiran, dan talak sindiran perlu kepada niat. Jadi tidak secara automatically isteri itu tercerai. Dia perlu pastikan dulu kepada suaminya. Abang cakap macam itu, abang niat cerai ke? Tidak. Tidak, itu hanya begini dan begitu. Si isteri cukup ambil apa yang suami cakap. Jangan buat andaian. Kalau jatuh talak, Pak Ustaz, ya suami awak dah cakap dia tak ada niat macam itu, ambil saja. Tapi kalau dia ternyata menipu, dia cakap begitu kepada wanita lain, dia tak ada isteri, dia bujang dengan niat talak, dia yang tanggung. Dia yang tanggung, bukan isteri yang tanggung. Sebab isteri cukup dengar apa yang suaminya jawab. Begitu pembahasan dalam ilmu fiqh. Pak Ustaz, alhamdulillah, saya telah mendapat bimbingan dari murabbi saya terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi. Bertahun-tahun sudah saya ikut ustaz tersebut. Saya coba sampaikan kepada orang-orang dekat saya. Sebab kita disuruh, orang-orang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Ustaz dulu pernah sebut, bagi suami, ahlinya adalah isteri dan anak-anak. Bagi orang beriman wanita pula, jagalah dirinya dan jagalah ahli keluarga, termasuklah suaminya. Tapi sayangnya Pak Ustaz, suami tak mau ikut. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Saya rasa sedih Pak Ustaz. Tolong beri sedikit pencerahan untuk menghibur hati saya yang telah diberi oleh Allah hidayah untuk mendekatkan diri kepada Quran dan Sunnah. Ternyata orang yang paling dekat, yaitu pasangan sendiri, tak suka. Hadirin dan hadirat, rasa sedih itu biasa. Nabi Muhammad pernah sedih karena uncle-nya Abu Talib tidak ikut ajarannya, padahal Abu Talib sangat sayang dengan baginda. Kalau uncle-nya yang bernama Abu Lahab, Abdul Uzza, itu satu hal jugalah. Dia menentang. Sedih itu sedih jugalah sebab kedua-duanya adalah uncle Nabi. Sampai Allah tegur pada surat Al-Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Aku lihat Muhammad, engkau macam nak bunuh diri karena sedih. Ada orang yang tak mau dengar ajaranmu. Itu biasalah, fitrah. Tapi jangan terlalu sedih. Pada surah yang sama, surat At-Tahrim, ayat 10 dan 11, Allah sebut. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kafir seperti isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Kedua-duanya tidak mau ikut ajaran suaminya. Suaminya Rasul. Akhirnya mereka dimasukkan dalam neraka. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Hei isteri Nuh dan isteri Lut, masuklah kamu ke dalam neraka bersama dengan orang-orang lain yang masuk neraka. Bukan isteri sembarang orang. Nabi Nuh itu adalah Rasul pertama yang punya umat, yang berdakwah 950 tahun. Bukan isteri saja, anaknya tak dapat hidayah.
yang bernama Kanaan. Nabi Lut juga begitu. Okey. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, khasnya kaum wanita, jangan terlalu bangga bila punya suami seorang ustaz. Andai kata awak sebagai isteri tidak mau ikut ajaran yang suamimu bawa, yang berteraskan Quran dan Sunnah, tak ada guna juga, walaupun awak isteri orang berkenaan. Nah, yang kedua, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu mar'ata fir'aun. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang yang beriman seperti isteri Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ingatlah ketika isteri Fir'aun yang bernama Asyah binti Mazahim berdoa, "Oh Tuhan, binakan untukku mahligai dalam syurga. Wa najini min Fir'aun wa amali, wa najini minal qaumiz zalimin." Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan-kejahatan perbuatan Fir'aun suamiku itu. Dan lindungilah aku daripada orang-orang yang berbuat zalim. Hadirin dan hadirat, pengajaran yang dapat diambil, Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Asyah beriman pada Allah. Kejahatan Fir'aun sedikit pun tidak merosak iman dan amal saleh Asyah. Oleh sebab itu, sebagai pengajaran, suami kita jahat macam mana pun, dia Muslim. Cuma dia tak ikut cara yang betul. Tolong sabar. Yang pasti, iman awak, amal saleh awak tak akan rosak walau suami banyak buat maksiat. Walau suami tak salat. Walau suami, walau. Betul tak, sejahat macam mana pun suami tak pernah pula mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun saja sampai ke peringkat itu, sedikit pun tidak merosakkan iman dan amal saleh Asyah binti Mazahim isterinya. Cukuplah itu. Itu sebabnya bila kita belajar Quran, banyak ilmu-ilmu yang kita boleh dapat untuk menenangkan jiwa. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan hanya banyak mengingat Allah, jiwa akan menjadi tenang dan tenteram. Namun demikian, terhadap suami tersebut perlu didakwa. Dan jangan give up. Jangan serik. Yang perlu, tebalkan kesabaran. Pak Ustaz, yang keempat. Ada orang kata Allah di langit, itu bermakna Allah bertempat. Bagaimana sikap kita yang betul? Tak tahu Ustaz, tak berapa ratus kali dah pertanyaan serupa ini ditanya. Macam tak faham-faham. Tapi sudah menjadi sikap Ustaz sebagai pendakwa. Orang tanya jawab. Ustaz tahu, majoriti jemaah dah tahu jawabannya. Allah Maha Ghaib. Itu satu panduan bila kita ingin beriman kepada sifat-sifat Allah. Allah Maha Ghaib. Satu. Bila Allah Maha Ghaib, dia wujud, kita tak nampak. Mampu tak kita mensifati Allah? Tak mampu. Kita mampu mensifati itu buaya, itu singa, itu beruang, itu lelaki, itu wanita. Dari jalannya saja beza, karena kita nampak itu laki-laki jalan macam itu, perempuan macam itu. Lalu kita dapat sifati. Dari jauh saja kita dah tahu dah, yang datang itu perempuan. Sebab lenggangnya lain.
lenggang kangkung. Laki-laki lain. Karena kita nampak. Nah sekarang kita yakin Allah itu wujud tapi tak nampak. Macam mana cara nak mengenal Allah? Melaluilah Al-Asma'ul Husna. Nama-nama Allah. Di dalam setiap nama ada sifat-sifat Allah. Baru kita kenal Allah. Itu sebabnya kita belajar Al-Asma'ul Husna. Ingat ya, minggu ini kita belajar Al-Asma'ul Husna. Next week, mula esok, 3 kali dalam seminggu. Pertama, kuliah subuh hari Ahad esok. Al-Asma'ul Husna. Nama Allah As-Salam. Hari Rabu nanti 2 kali kita akan belajar Al-Asma'ul Husna. Waktu duha, iaitu nama Allah. Setelah Al-Majid. Ustaz lupa. Kemudian tengah harinya, ini atas permintaan TM, jam 1 hingga 1.50, juga pakai Al-Asma'ul Husna. Nama Allah yang lain lagi. Jadi seminggu sampai 3 kali. Untuk mengenal Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi untuk mengetahui sifat-sifat Allah ini, ada 3 panduan. Panduan pertama, Allah itu wujud. Cuma dia gaib, kita tak nampak. Nah, menyusul prinsip yang kedua. Yang paling tahu tentang Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang paling tahu tentang dirinya. Nah, implikasi dari keyakinan yang kedua ini, yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah adalah Allah. Apa saja yang Allah sebut tentang dirinya dalam Al-Quran, yakini saja. Jangan banyak tanya. Kalau dia kata dia ada wajah, cakap dia memang ada wajah. Kalau Allah sebut dalam Quran, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, katakan saja Allah memang punya tangan. Kalau Allah sebut Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sampai 7 kali Allah menyebut bahwa dia bersemayam di atas arasy. Dia berada di langit. Nabi Muhammad Isra jumpa Allah. Menerima ibadat salat di langit. Bukan Nabi menyelam dasar laut. Bukan Nabi korek perut bumi nak jumpa Allah. Tapi naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, Sidratul Muntaha. Yang kedua. Yang ketiga, insan yang paling tahu tentang Allah adalah Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, apa saja yang Nabi Muhammad cakap tentang Allah, yakini saja. Contoh, sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia. Kita mesti yakini Allah memang turun. Tak perlu kita robah kepada makna lain. Cuma dengan syarat. Turunnya Allah, bersemayamnya Allah, wajah Allah, tangan Allah. Yang pasti tak serupa dengan tangan makhluk. Jangan tanya macam mana. Oleh sebab itu kalau Allah katakan bahwa dia di langit. Langit dalam bahasa Arab maknanya di atas. Itu sebabnya mulut kita bahagian atas namanya langit-langit. Itu sebabnya shilling kita apabila tidak elok lalu kita tutup. Itu juga namanya langit-langit. Kalau Allah katakan dia di atas langit. Kalau Allah katakan dia bersemayam di atas arasy. Kalau Nabi Muhammad katakan arasy itu di langit. Katakan saja Allah di langit. Kita tak sebut Allah bertempat. Itu awak yang cakap. Itu akal awak yang cakap. Allah tidak memerlukan tempat. Cuma Allah kata dia di langit. Katakan dia di langit. Stop. Mudah-mudahan soalan macam ini tidak berulang lagi.
banyak lagi perkara-perkara lain yang perlu ditanya. Terakhir, Pak Ustaz, saya ingat dulu Ustaz ada bagi ceramah tak boleh perkataan kodrat untuk diri kita. Betulkah Pak Ustaz, kita tak boleh gunakan perkataan kodrat untuk diri kita? Mohon pencerahan. Nah, kepada yang tanya ini, Ustaz sendiri WhatsApp kepada beliau, Ustaz tidak pasti Ustaz pernah cakap macam itu. Sebab menurut beliau, kawan dia ada cakap. Lalu dia tegur. Tak boleh kita gunakan itu kodrat kita. Kalau Ustaz untuk mengingatkan balik, tanya kepada yang bertanya, apa yang kawan awak itu sebut sehingga muncullah ingatan awak yang Ustaz dulu larang gunakan perkataan kodrat untuk diri kita. Lalu dijawab. Dia kata, selagi kita ada kodrat untuk berusaha. Lalu saya tegur. Dan ternyata dia akurlah. Cuma bagi saya dah lupa. Sehingga tak berani untuk elaborate. Jelaskan semakin jauh makna tidak boleh guna istilah kodrat. Baik. Dengan gambaran seperti itu, Ustaz dapat gambaran apa yang dia maksudkan. Hadirin dan hadirat, kodrat itu adalah sifat yang tersirat di dalam nama Allah Al-Qadir. Al-Qadir itu yang maha berkuasa. Sifat yang ada dalam Al-Qadir, kodrat. Saya tidak ada kuasa. Persoalannya, bolehkah manusia gunakan istilah aku ada kuasa, aku ada kodrat? Hadirin dan hadirat, jika yang dimaksudkan kodrat itu dengan makna usaha, tak ada salahnya. Itu sebabnya ada satu akidah yang menyimpang. Ustaz ada sebut di sini, yaitu mazhab Qadariyah. Mazhab Qadariyah ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang berpahaman Qadariyah ini yaitu orang yang berkeyakinan segala sesuatu itu berlaku adalah karena kodratnya. Tak ada campur tangan Tuhan. Akulah yang menentukan nasibku. Dalam pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah itu salah. Mereka tak percaya kepada takdir. Yang mereka percaya, apa yang mereka buat itulah kesudahannya. Itulah hasilnya. Padahal belum tentu. Kita hanya boleh berusaha. Menentukan berjaya atau tidak usaha kita, itu adalah kuasa Allah. Kita bisnes. Tujuan kita, harapan kita agar dapat untung. Berapa banyak businessman, businesswoman yang lingkup, gulung tikar. Padahal dia ada MBA dalam bab bisnes. Banyak ilmunya, modalnya banyak, tapi rugi juga.
Ini menunjukkan kodrat itu bukan milik kita. Tapi kalau sekedar usaha, itu memang disuruh. Sebab sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah. Antara lain sunnatullah adalah hukum sebab musabab. Sebab musabab dalam bahasa mudahnya sebab akibat. Cause and effect. Ustaz haus. Ustaz ambil air, angkat bawa ke bibir. Ustaz hirup. Akhirnya hilang dahaga. Menurut keyakinan kita yang menghilangkan dahaga bukan air, tapi Allah. Namun demikian sebab untuk hilang dahaga itu perlu kita ambil tak? Itu namanya usaha, bukan kodrat. Dengan usaha kita bawa air, hirup, lalu telan, hilang dahaga. Lalu hilang dahaga itu yang menghilangkan itu adalah Allah. Sedangkan usaha manusia perlu buat. Kalau lapar, ambil makan, bawa ke mulut, kunyah, telan, itu usaha. Kalau sakit, pergi ke dokter, berobat. Bila pening, telan Panadol. Kalau sakit, telan painkiller. Bila datang kesembuhan, yang menyembuhkan adalah Allah. Bukan obat. Obat hanya penyebab. Dan penyebab ini bahasa yang lebih popular adalah usaha. Berkat usaha saya, makan obat, lalu Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan penyakit saya. Sebab itu boleh. Jangan gunakan istilah kodrat. Berkat kodrat saya, sebab dia boleh membawa kepada kita mengambil hak Allah. Ini yang dapat Ustaz sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya. Jumpa lagi esok insya-Allah dalam kuliah subuh dengan Al-Asma'ul Husna dan kuliah duha jam 10.30 pagi. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang halal, baik lagi diberkati. Dan terimalah amal-amal saleh kami. Ya Allah, pada hari ini kami telah mempelajari beberapa ayat dari surat Ali Imran. Yaitu pengakuan semua Nabi bahwa akan muncul Rasul akhir zaman. Dan mereka telah sampaikan pun kepada umat masing-masing akan kewujudan Rasul akhir zaman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, Engkau, Ya Allah, turut serta mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang sebenarnya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu akan kebenarannya dan beri kami kekuatan zahir dan batin untuk melaksanakan kebenaran itu. Sebaliknya, Engkau perlihatkanlah kepada kami kebatilan atau kesesatan itu akan kebatilan dan kesesatannya, dan beri kami kekuatan lahir dan batin untuk menjauhkannya sejauh-jauhnya. Apalagi pada akhir zaman ini sungguh banyak muncul ajaran-ajaran sesat. Lindungi kami, Ya Allah, dengan cara mendorong kami untuk belajar Quran dan Sunnah-Mu secara mendalam. Al-Asma'ul Husna, nama-Nama-Mu
supaya kami semua mendapat husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.